Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Ya, jadi anak-anakku semuanya hari ini insya Allah akan kita melakukan kegiatan ini terkait dengan program inklusif atau pendidikan guru pembimbing khusus. Jadi ini salah satu kegiatan bagaimana nanti kita akan melihat perspektif dari anak-anak semuanya terkait dengan lingkungan belajar yang menyenangkan. Jadi lingkungan belajar yang favorit di sini bisa saja di luar kelas, apakah di rumah, di taman, di perpustakaan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Yang kedua, kalau misalnya ada yang senang belajar di perpustakaan, nanti tinggal gambar perpustakaan saja, ya. Sketsa saja perpustakaan, kemudian yang paling penting dikasih tanda hati. Kalau ada yang suka belajar di taman, ya, di taman Cala juga, di Paduka, di mana sebenarnya, kalian tinggal gambar taman ya. Kemudian yang paling penting ini kasih tanda hati. Kemudian aktivitas yang kedua, menggambar ruang belajar di kelas yang Anda sukai. Jadi nanti kita lebih khusus lagi di dalam kelas ini. Boleh kasih sketsa saja ya. Misalnya ini ruang kelas ya, ini pintu masuk, misalnya papan tulis, ini meja guru ya, gitu. Kalau misalnya saya senangnya misalnya mejanya 4-4 ya. Kalau misalnya ada yang lainnya, saya sukanya yang model melingkar. Tinggal bikin saja ya. Yang model U misalnya ya, seperti di gambar, kosong di tengah. Pakai kita kayak melantai, kita kasih karpet saja, kita kasih bantalan-bantalan misalnya, ya, bantalan-bantalan. Nanti mejanya pakai apa? Yang kayak pakai meja belajar yang kecil-kecil itu. Nah, meja belajar misalnya. Bagaimana gambarnya ya? Ya begitu saja ya. Nah, sketsa seperti ini. Pokoknya kalian bebas, free, tergantung dari nanti kalian yang mana idenya kalian terkait dengan ruang kelas yang disukai. Seperti itu. Siapa tahu nanti idenya kalian bisa difasilitasi sama sekolah, jadi kafe nanti ini. Kemudian setelah kalian menggambar sketsa, nanti ini wawancara satu sama lain tentang tantangan yang membantu dan yang membantu mereka belajar di ruang kelas. Misalnya Fosia sama Latifah. Fosia bertanya, Sarah bertanya sama Latifah, kira-kira apa tantangan belajar di kelas ini? Apa kira-kira jawabannya Latifah? Panas, apa lagi? Telur padat dan sebagainya. Kemudian nanti balik lagi bertanya, Latifah, apa kira-kira yang bisa membantu untuk kita belajar di kelas ini? Bertanya sama nanti Sarah. Jadi 2 ya, timbal balik nanti. Begitu juga yang lainnya. Yang keempat, nanti aktivitas keempat saya lagi yang bertanya. Ya. Kira-kira apa solusi untuk mengurangi hambatan belajar di sini? Jadi kasih waktu sekarang 5 menit untuk menggambar. Apa yang digambar dulu? Lingkungan belajar. Ya seperti ini ya. Dalam bentuk sketsa saja. Ya. Oke, dimulai dari sekarang. Nah sekarang kita yang ketiga ya. Kita wawancara satu sama lain tentang ini, tantangan dan yang membantu. Silakan saling berhadapan dulu. Silakan nak, boleh dia saling berhadapan. Apa yang jadi pembatalnya kayak hal yang gak suka? Karena yang pertama itu panas, terus yang kedua itu mejanya yang kadang kurang teratur. Itu sih, atau kadang biasa kesusahan guru tak pasang proyektor. Menurutmu bagaimana solusinya? Kan panas, laptop kan panas sekali tuh, kerasa baru tidak ada kipas di sini, jadi menurut kita kayak mungkin bisa lah dikasih kipas atau dua. Iya. Tidak nyaman. Kenapa? Apa solusinya?
di luar belajar di luar Isinya belajarnya gak kayak tempat belajar sama apa ya? Tadi ya, terkait dengan hambatan dan yang bisa membantu. Nah sekarang saya mau tahu hasil diskusinya tadi kalian. Kita mau melihat apa solusi ya, untuk ini mengurangi hambatan belajar. Ada yang mau menjawab? Ya boleh berdiri. Ya. Solusi dari saya dan teman-teman saya itu yang pertama kipas angin kurang karena kelasnya juga panas dan itu tidak terlalu efektif untuk kita belajar. Oke. Yang kedua itu colokan. Karena biasanya guru-guru kalau mau mengajar pakai proyektor itu susah sekali colokannya pun. Oke, sip. Mana pengaturan kursi dan sebagainya? Sudah bagus. Sudah bagus, ya. Sudah bagus. Kursinya sudah bagus ya. Berarti yang kalian butuhkan tinggal prasarananya ya. Pengadaan kipas angin, kemudian stiker atau colokan, kemudian lampu. Ini sudah cukup? Cukup. Kalau misalnya terpenuhi ini, apakah hambatan belajarnya bisa dikurangi? Bisa. Aman ya? Oke, saya kira cukup. Insya Allah, jadi nanti akan kami tindak lanjuti terkait dengan bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Ya. Saya kira untuk hari ini nak terkait dengan kegiatan kita, bagaimana merancang, bagaimana mengurangi hambatan untuk pembuatan lingkungan belajar yang inklusif, saya kira sudah cukup. Terima kasih banyak atas kesempatannya, atas waktunya, atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.